Baik, sejatinya aturan ini sudah sama-sama diketahui oleh masing-masing pasangan calon karena debat publik ini sudah hari ini, malam ini memasuki putaran yang ketiga. Jadi saya pikir cukup, tidak perlu saya bacakan, tetapi saya sangat berharap aturan main dan juga fakta integritas yang pada putaran pertama dulu pernah ditandatangani hendaknya tidak menjadi lembaran kertas yang berterbangan tertiup angin atau sekadar guratan tulisan di atas pasir yang lenyap begitu tersapu air. Baik, tema debat publik Bupati dan calon wakil Bupati Kabupaten Jember malam ini adalah menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, provinsi, nasional, serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Ada 6 segmen dalam rangkaian debat publik malam hari ini, yaitu penyampaian visi dan misi, kemudian 2 segmen berikutnya adalah pendalaman visi dan misi, dan kemudian pertanyaan masing-masing calon, dan kemudian yang ke-6 adalah closing statement. Baik, kita memasuki segmen pertama, penyampaian visi dan misi. Sabtu minggu lalu itu adalah giliran pasangan calon nomor urut 1. Sekarang hari ini, malam ini giliran pasangan nomor urut 2 untuk berkesempatan pertama kali menyampaikan visi dan misi. Saya persilahkan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 jari, salam perubahan. Warga Jember yang saya hormati, seorang pemimpin harus mempunyai visi dan mimpi yang besar, karena hanya mimpi yang besar yang dapat menggerakkan hati banyak orang. Saya ingin warga Jember mempunyai alasan yang cukup untuk mendukung Dr. Faida dan Kiai Mukid, dan mempunyai alasan yang jelas tidak memilih yang lain. Bukan sekedar coco sebine, bukan sekedar pele seredin, karena kalau soal redin jelas saya lebih redin dari Pak G. Setelah terjun langsung mendengar dan melihat sendiri apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat, kami merangkum dalam 22 janji kerja pasangan Dr. Faida dan Kiai Mukid. Ini bukan janji kampanye yang setelah pilkada dilupakan. Ini janji kerja yang akan segera dikerjakan apabila kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember. Keseriusan ini telah kami lakukan dengan bertemu langsung dan bahas khusus dengan 7 menteri untuk merealisasikan mimpi besar tersebut. Menyelesaikan persoalan daerah tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Kami sudah berkomunikasi khusus dengan Menteri Agraria yang akan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan tanah di Kabupaten Jember yang jumlahnya sangat banyak. Kami juga sudah bertemu dengan Menteri Pertanian yang akan menjadikan Jember ini sebagai pilot proyek percontohan pertanian baru dengan mengkombinasikan teknik pertanian lama dan memadukan hasil riset dan teknologi. Kalau hasil pertanian lama 6,2 ton per hektar, yang baru bisa 8,6 ton per hektar. Kami juga sudah bertemu dengan Menteri Kelautan Ibu Susi yang akan mensupport penuh pasangan nomor 2 yang akan mengoptimalkan potensi kelautan, mengatasi persoalan warga di daerah pesisir. 30 detik. Juga bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM, telah bertemu dengan urusan pemerintahan dengan Mendagri dan Menpan, juga bertemu dengan Menteri Sosial membicarakan khusus dengan Ibu Khofifah Indar Parawangsa tentang sinergi program-program kemiskinan, pengentasan masalah-masalah sosial agar segera dapat diselesaikan. Jangan meragukan kami karena kami telah menyiapkan perencanaan strategis dan taktisnya. Terima kasih. Giliran berikutnya saya persilahkan pasangan calon nomor urut 1, 3 menit dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat Kabupaten Jember yang saya cintai dan yang saya banggakan. Hari ini, malam ini adalah debat yang terakhir. Hari ini topiknya sudah cukup baik terkait masalah otonomi daerah. Jadi otonomi daerah pada prinsipnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menumbuh kembangkan prakarsa dan kreativitas daripada kepala daerah dan daerah itu sendiri. Saya ingin menyampaikan bahwasanya Jember ini adalah salah satu daerah yang menjadi perhitungan di tingkat nasional. Apa itu? Salah satu yang pertama adalah Jember Kota Pendidikan. Ada Universitas Jember, ada Politeknik Jember, ada IAIN Jember, dan ada puluhan perguruan tinggi yang cukup terkenal. Jember juga menjadi satu tujuan wisata. Jember juga menjadi tumbuhan ekonomi kita, di mana ekonomi kita bisa mengendalikan inflasi. Berikutnya kita punya bandara Noto Hadinegoro. Bandara Hadinegoro tidak hanya sekedar sebagai alat transportasi, tapi Bandara Noto Hadinegoro adalah pintu dunia, tempat investasi masuk, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jember. Dengan bandara, insya Allah apa-apa yang menjadi keinginan masyarakat Kabupaten Jember akan bisa terwujud. Kita bisa membuat bandara nanti menjadi lebih dari yang ada. Bisa jadi bandara kita menjadi bandara embarkasi. Bisa jadi nanti bandara bisa kemana-mana dari Jember. Jadi Jember adalah dunia yang bisa kita lihat lewat kota kecil ini. Selanjutnya Pak Dwi. Alhamdulillah, itulah sebagian kecil dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Jember, yang membangun dengan keserasian pemerintah provinsi maupun pusat. Ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini, yaitu harmonis dan sejahtera. Harmonis adalah proses yang ada di dalamnya. Sejahtera adalah ujungnya. Oleh karena itu harus kita hadirkan di Jember ini kepemimpinan yang cerdas, yang jujur, yang amanah, yang mencintai rakyatnya, yang bisa melangsungkan pembangunan ini berlanjut dan berkesinambungan. Ya, masih ada waktu 7 detik, mau dilanjutkan? Cukup? Baik, penyampaian visi dan misi sudah disampaikan oleh kedua pasangan calon. Kita sesaat lagi akan mengikuti segmen berikutnya, yaitu pendalaman visi dan misi. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, kita ikuti pariwara berikut ini.